Pemirsa Intens Investigasi, bak petir yang menyambar di siang bolong. Seperti itulah pepatah yang tepat yang menggambarkan perasaan terkejut warganet saat mengetahui kabar yang akhirnya muncul dari biduk rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Ya, perlahan tapi pasti, prahara dalam biduk rumah tangga Ricis dan Ryan yang selama ini masih simpang siur pun akhirnya terjawab sudah. Pasca Ricis melayangkan gugatan cerainya untuk sang suami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dilayangkan Ricis melalui kuasa hukumnya pada Selasa 30 Januari 2024 melalui e-court. Sementara itu, merespon gugatan cerai yang pastinya sudah diketahuinya lebih dulu dalam akun media sosialnya, Ryan pun langsung merespon gugatan cerai sang istri yang baru 2 tahun dinikahinya tersebut dengan menuliskan sebuah tulisan panjang yang ia tulis di Instagram pribadinya. Lantas, seperti apa tulisan panjang bernada bijak yang ternyata diposting ulang oleh Ryan dari sebuah akun quote di media sosialnya tersebut? Benarkah Ryan pun juga memiliki caranya tersendiri untuk bisa menyembuhkan luka pasca mengetahui gugatan cerai yang telah dilayangkan oleh sang istri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Respon mengejutkan yang diberikan Teuku Ryan pasca digugat cerai oleh sang istri Ria Ricis sepertinya tergambar lewat unggahan terbaru yang kembali diunggah Ryan di akun media sosialnya. Pria dengan nama asli Teuku Rus Haryandi ini pun mengunggah kembali sebuah kalimat bijak atau quote perihal sebuah kunci dari hidup tenang, yaitu dengan mudah memaafkan. Ternyata satu kunci hidup tenang adalah mudah memaafkan. Memaafkan apapun, memaafkan orang, memaafkan keadaan. Tiap hari pasti ada orang yang bikin kesel, maafin. Tiap hari pasti ada keadaan yang gak sesuai dengan keinginan, maafin juga. Lantas benarkah melalui kalimat bijak tersebut menandakan bahwa Teuku Ryan sudah memaafkan Ria Ricis dan tetap ingin kembali kepadanya? Ya, jika ditelisik lebih dalam, Ryan pun seolah masih optimis untuk mempertahankan biduk rumah tangganya yang telah dibina sejak November 2021 silam. Di tengah banyaknya kabar miring seputar biduk rumah tangganya yang menjadi pemberitaan, Ryan pun selalu menegaskan jika hubungannya dengan sang istri pun masih berjalan baik-baik saja. Tak hanya itu, saat gugatan yang dilayangkan Ria Ricis akhirnya terungkap, Teuku Ryan pun masih terlihat optimis. Ya, hal itu pun juga terlihat saat ia membalas komentar netizen dengan ucapan terima kasih karena sudah mendoakan rumah tangganya menjadi lebih baik. Memilih untuk bisa menjadi optimis, itu selalu merasa lebih baik. Teuku Ryan TR. Terima kasih, Kak. Pertamanya Ryan udah dampingin Ria Ricis, Ryan pas kondangan. Ryan kemarin udah dapet Ria Ricis, kemana Kak Ryan? awas ketabrak. Awas tembok. Kalian hari ini nggak ditambahin Kak Icis? Iya, Icis nemenin sekolah jadi kita bantu. Oke. Doain ya semuanya ya. Kalian gimana Oh, nih? dari sini. Sama Kak Icis gimana Thank you hubungannya ya. sekarang kalian? Terima kasih ya.
Lancar, isi nonton dulu ya. Siap, benar-benar. Ke sama Bu Hicis nonton. Ya sama Bu Hicis. Kalian ke sama Bu Hicis kan? Iya, aku nonton dulu ya, maaf. Yang sendiri nggak sama Ricis ya, Yan? Nggak apa Ricis. Ricisnya mana, Yan? Selama umroh gimana di sana? Nanti ada. Di mana? Lagi istirahat, itu baru jam 5 pagi, jadi istirahat kalau aku mau hadirin undangan. Sikap optimis Rian akan rumah tangganya yang baik-baik saja pasca digugat cerai oleh sang istri juga terlihat saat dirinya yang masih menggunakan cincin kawin. Lantas benarkah hal ini pun menjadi sinyal dari Rian yang masih berharap bisa menata kembali rumah tangganya dengan Ria Ricis? Sementara itu, memang bukan perkara yang mudah bagi seseorang pasca mengetahui pasangannya memilih untuk bercerai. Selain mengunggah kalimat bijak yang seolah pas dengan suasana hatinya dalam akun media sosialnya, Rian pun juga tampak menghabiskan waktu dengan sang anak dan juga ayahnya di sebuah mall yang seolah menjadi hari terakhir baginya bersama sang buah hati. Dari postingannya itu, Rian pun memasang lagu berjudul Buah Hati dari band Armada untuk latar belakang video sang anak. Ya, hal itu pun dilakukan Rian. Karena kabarnya Ricis akan menjauhkannya dari sang buah hati. Karena selain menuntut hak bercerai, Ricis pun juga mengajukan hak asuh anak jatuh di tangannya. Mana punya Moana? Oh itu. Ya, punya Moana. Ya. Wih, cantik Masya Allah. Moana kalau lihat kucing gitu ya gimana? Mana kucing? Siapa panggil? Tuh. Kucing. Gimana? Oh gitu kucingnya. Beda tuh kucingnya kalau gitu tangannya. Kucing. Wah, mau oktopus. Mana oktopus? Iya, benar. Lantas apa kata Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait hak asuh anak yang diajukan oleh Ria Ricis? Benarkah selain gugatan cerai dan juga hak asuh anak, Ricis pun juga mengajukan hak nafkah anak yang angkanya pun dirasa cukup berlebihan oleh Tuku Rian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Masih melanjutkan permasalahan biduk rumah tangga Ricis dan Rian, di mana kemarin Rian pun baru saja digugat oleh Ria Ricis ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti diketahui, di dalam gugatannya terhadap sang suami,
Ria Ricis pun disebut-sebut akan menjauhkan Rian dari sang buah hati. Selain menuntut hak bercerai dan hak asuh anak jatuh ke tangannya, Ria Ricis juga mengajukan hak nafkah anak. Lantas benarkah untuk nafkah anak? Angka yang diminta oleh Ricis pun dirasa cukup berlebihan untuk Rian. Gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2024. Ini gugatannya kumulatif ya. Pertama cerai gugat. Cerai gugat kan udah ada alasannya juga tuh. Dari A sampai Z. Terus yang gugatan kedua adalah karena sudah mempunyai anak atau sudah dikaruniai anak. Tentu anak kan kalau misalnya dikabul atau tidak dikabulkan kudu jelas dia ikut siapa itu anak. Nah ini penggugat meminta agar dikabulkan gugatannya berada dalam asuhan penggugat. Kalau gugatan biaya penghidupan anak itu biasanya sampai anak itu dewasa atau mandiri. Ya, dewasa atau mandiri. Jadi kalau misalnya belum dewasa masih perlu, ya masih perlu. Terus belum mandiri dia, masih berketergantungan, itu juga wajib dinafkahi juga. Ya, memang tidak ada yang menyangka jika pernikahan mewah yang digelar Ria Ricis dan Teuku Ryan di bulan November 2021 lalu bakalan berakhir tragis pasca Ricis melayangkan gugatan cerainya kepada sang suami. Lantas, apa yang menjadi alasan Ricis untuk bercerai menurut Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Benarkah para sahabat pun juga melihat ada gelagat aneh di mana Ricis dan Ryan sering terlihat jarang bersama? Gugatan diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya itu ada alasannya, ya antara lain itu nggak sejalan lah, nggak sama-sama gitu antara penggugat dengan tergugat dalam hal kehidupan rumah tangganya. Yang jelas ada perselisihan, yang namanya kan itu tidak sejalan tentu berselisih. Berselisihnya itu dalam kurun waktu ada waktunya gitu, nggak terus saya capek lah. Ada perselisihan antara penggugat dengan tergugat sehingga menyebabkan penggugat itu mau agar gugatannya itu dikabulkan. Kita juga baru tahu beritanya hari ini. Teman-teman kita baru tahu juga. Ya, sedih, disayangkan juga, tapi kita kan nggak berani masuk terlalu dalam rumah tangga orang. Ya, semoga yang terbaik deh buat. Cuma kalau kaget sih masih kaget. Karena kita baru tahu dari teman-teman hari ini dan memang seperti kayak kebiasaan kita ketemu beberapa kali terakhir tidak ada apa ya, kalau ibaratnya fan-fan aja lah kayak gitu. Karena kan kita sering ketemu di acara-acara pekerjaan juga gitu. Terakhir ketemu kemarin di acara nikahan teman kita, posisinya sih nggak berdua, semuanya ada curhat sekarang ini. Kamera. Memang udah nggak yang dalam kayak dulu ya kan. Sekarang kita udah Kamera. nikah. Sebelum nikah mungkin bisa terjadi kayak apa aja diceritain buat kita sama-sama dan lain-lain. Cuma sebelum nikah mungkin banyak kurang intens. Udah punya anak juga kan, jadi ya ada kesibukan masing-masing. Curhat yang lebih dalam. Sekarang sih nggak bareng, cuma kalau misalnya bareng-bareng itu kan pekerjaan mereka yang beda-beda. Kalau kami kan berdua memang sering juga beda kerjaan, cuman kalau kami berdua ya sering bareng. Berakhirnya biduk rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis pun sudah diramalkan oleh banyak pihak, termasuk oleh ahli tarot dan juga ahli numerologi. Lantas, seperti apa kata mereka terkait gugatan cerai Ria Ricis kepada Ryan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore.
Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intense. Berakhirnya biduk rumah tangga Tukurian dengan Ria Ricis sudah diramalkan oleh banyak pihak, termasuk pula oleh ahli tarot dan ahli numerologi. Lantas, seperti apa kata mereka terkait gugatan cerai Ria Ricis kepada Rian? Benarkah ketidakcocokan di antara keduanya sudah terlihat di awal pernikahan menurut ahli numerologi? Kalau menurut saya, ini kan dua-duanya unsurnya kayu. Walaupun anjing dan babi bukan sesuatu sio yang cocok banget, tapi dia juga tidak bertentangan banget dalam kategori yang sedang. Cuman kalau dia unsurnya kayu, berarti unsurnya kan sama-sama kayu, sama-sama kaku, sama-sama keras. Kalau menurut saya itu yang paling sering ada ribut mulut terus, itu yang ada, ya. Dan kalau yang perempuan ini kan lahir tanggal 1. Jadi dia harus tidak boleh melupakan sembahyang, karena 1 itu angka Tuhan. 7 itu spiritual, ibadah. Ya, kalau ditambah 1 jadi 9, itu derajatnya harusnya tinggi, punya kemuliaan. Yang ini ya, yang perempuan. Mau berpisah si cewek, kan tadi saya bilang kalau si laki sih sebenarnya udah bagus. Justru dia juga orangnya maunya damai, mau rukun. Tapi ini kan lebih ke sifat si ceweknya yang shio babi tadi. Padahal orang yang lahir dengan shio babi itu harusnya hidupnya bagus secara ekonomi, kecil tidak pernah merasakan susah. Istilahnya makan pakai itu dia sudah cukup sih kalau shio babi ya, karena babi itu binatang yang taunya makan, tidur. Nah itu loh maksudnya. Kalau yang shio anjing ya mungkin dia butuh kerja keras, butuh usaha ya, butuh apa kan seperti itu. Karena anjing itu sebenarnya kalau shio anjing nih, kalau saya melihatnya itu binatangnya setia loh. Anjing itu kan kalau dipelihara oleh orang tuh sebenarnya anjing tuh lebih setia gitu. Kalau ini kan dia shio anjing nih. Ya makanya saya nggak tahu ya permasalahan tuh muncul dari pihak perempuannya atau lebih dominan di perempuan tuh gimana. Kan saya nggak tahu juga gitu. Kalau lihat dari karakter personalnya Ria Ricis, karakternya Ria Ricis itu orangnya yang istilahnya sedikit keras kepala dan sedikit dia apapun mau menyibukkan dirinya sendiri. Kalau kita bicara tentang Tukurian itu sebenarnya punya jiwa kepemimpinan. Hanya saja dia itu sedikit tidak sabaran dan mengontrol. Kalau Ria Ricis ya sebenarnya yang tadi keras kepala, jadi satu mengontrol, satu keras kepala ya biasanya ya jadi akan seru di dalam rumah tangga. Nah di tahun 2024 ini potensi pisah cukup ada potensinya, karena mereka berdua di tahun 2024 ini saling keras kepalanya makin seru. Dari Tukurian Riannya sendiri dia juga ada untuk di tahun 2024 dia ada juga potensi untuk menceraikan pasangan. Oh berarti sama-sama saling menceraikan ya? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.
Jakarta.